Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Berjumpa lagi kepada Bapak dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kita akan memulai dari pantai timur Sumatera atau wilayah barat Indonesia, dari Aceh, yaitu Kerajaan Perlak, di mana Kerajaan Perlak merupakan kerajaan tertua yang memiliki mata uang sendiri yang terbuat dari emas, perak, tembaga atau kuningan. Yang dimana Kerajaan Perlak ini merupakan kerajaan pertama yang berdiri di Aceh sebagai kerajaan Islam menurut para ahli sejarah maupun arkeologi. Nah, adapun raja-raja kerajaan Perlak, ada Raja Aladdin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah di tahun 225 sampai 249 Hijriah atau 840 hingga 964 Masehi. Lalu ada Sultan Mahdub Alaidin Malik Muhammad Amin Syah II atau Johan Berdaulat. Lalu Sultan Makdum Alaidin Malik Abdul Aziz Syah Johan Berdaulat. Nah, kerajaan Perlak ini merupakan suatu bentuk kerajaan Islam yang ada di Aceh, yang dimana sistemnya itu mengikuti sistem konun yang ada pada Islam. Banyak para ahli mengatakan Perlak merupakan kerajaan Islam tertua sebelum berdirinya kerajaan Aceh, Samudra Pasai, dan Malaka. Nah, kita masuk kepada kerajaan Samudra Pasai yang dimana didirikan oleh Malik As-Soleh yang terletak di sebelah utara Perlak di daerah Lok Semawe sekarang, yaitu pantai timur Aceh. Samudra Pasai merupakan sambungan atau berkelanjutannya dari kerajaan Perlak. Hal ini karena runtuhnya kerajaan Perlak itu akibat dari kekuasaan atau keserakahan para keluarga-keluarga raja. Nah, adapun ini peta kerajaan Samudra Pasai yang ada. Nah, di mana ini menunjukkan bahwasanya Samudra Pasai ini Perlak merupakan wilayah kekuasaan maritim, di mana lautan menjadi jalur utama dalam penguasaan wilayah. Nah, adapun raja-raja dari Samudra Pasai ada Sultan Malik Al-Soleh, Sultan Muhammad atau Sultan Malik Al-Tahir di tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Perlak disatukan dengan kerajaan Samudra Pasai, yaitu lalu Sultan Malik Al-Tahir kedua. Nah, seperti tadi yang saya bilang, kerajaan Perlak dan kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai ada berkelanjutan dari kerajaan Perlak, yang dimana Sultan Muhammad atau Sultan Malik At-Tahir I menyatukan kerajaan Perlak dengan kerajaan Samudra Pasai. Lalu di tahun 1522 Samudra Pasai diduduki oleh Portugis. Dalam artian Perlak dan Portugis sudah Perlak dan Samudra Pasai sudah diduduki oleh Portugis. Bagaimana kalau kita melihat kepada sejarah sebelumnya, ketika kita mempelajari tentang kolonialisme dan imperialisme, Portugis sudah datang ke Indonesia di abad ke-16. Nah, adapun peninggalan-peninggalannya ada mata uang kertas yang berlaku di kerajaan Samudra Pasai, lalu ada koin, lalu ada beberapa hikayat atau surat atau bacaan, lalu ada beberapa bentuk makam. Nah, ini ada berapa silsilah raja-raja dari Samudra Pasai. Ini dia silsilahnya. Lalu kita masuk kepada Kesultanan Malaka. Oke, pendirinya yaitu Muhammad Iskandar Shah di tahun 1414 sampai 1424, yang dimana ada pun raja-raja Malaka adalah Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Shah, dan Sultan Mahmud Shah. Nah,
di mana wilayahnya itu mencakup daerah Pahang, Indragiri, Kampar, Tumasik, Sumatera Utara, Aceh, yang dimana memiliki hubungan diplomatik dan dagang dengan Gujarat, Cina, Bengala, serta pelabuhan-pelabuhan di Jawa. Sistem birokrasi dan feodalisme sultan pembesar dan golongan bangsawan melemahkan Malaka di bidang politik dan pertahanan. Nah, Malaka ini mempunyai hal yang berbeda di antara Pasai dan Perla, yang dimana sistem hukum yang dilaksanakan itu hanya 40% menggunakan sistem konun atau sistem Islam. Jadi sistem atau peraturan atau hukum yang dijalankan biasanya langsung terucap oleh raja dan dicatat sesuai dengan administrasi yang ada. Jadi konun di dalam hukum konun di dalam Kesultanan Malaka ini atau hukum Islam di dalam Kesultanan Malaka ini sangat kecil digunakan. Hanya sekitar 49%, tidak sampai 50%. Dari sekitar 29 dari pasal yang digunakan dalam sistem maritim, hanya satu pasal yang digunakan menggunakan hukum sistem konun. Jadi sistem Islam ini tidak terlalu masuk kepada Sultan Malaka. Mungkin menurut persepsi Bapak, Malaka ini merupakan salah satu cikal bakal sekularisme yang ada di Indonesia. Oke, ini Kesultanan Malaka mengalami keruntuhan karena serangan bangsa Portugis. Kembali lagi Portugis menyerang pada yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, ini ada beberapa struktur pemerintahan Kesultanan Malaka. Ada Sultan, Pati, Paduka, Bendahara, Tumenggung. Nah, ini Syah Bandar. Oke, kita masuk kepada Kerajaan Aceh yang didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Muhayyad Shah 1514 sampai 1528. Di mana pusat pemerintahan Kerajaan Aceh ada di Kutaraja, di Kota Raja atau di tengah kota. Corak pemerintahan di Aceh terdiri atas dua sistem, kaum bangsawan atau golongan tengku dan kaum ulama golongan tengku atau teku. Cap Sikurang, lambang pemerintahan Kerajaan Aceh tempo dulu ini merupakan cap atau lambang yang ada di Kerajaan Aceh dulunya. Nah, ini Kerajaan Aceh mengalami kemajuan pesat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda di tahun 1607 sampai 1636, yang dimana Sultan Iskandar Muda ini melakukan diplomasi sampai ke negeri Turki, di daerah Osmani, lalu ke Italia, Amerika, London. Nah, hubungan diplomatik dibangun untuk mendaulatkan Aceh sebagai kerajaan yang diakui oleh dunia. Nah, wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh meliputi Johor, Pahang, Kedah, Perak di Semenanjung Melayu dan Indragiri, Pulau Bintan dan Nias. Di mana Aceh juga melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah yang di dekat wilayah Aceh, termasuk ke daerah Malaysia sendiri. Lalu Iskandar Muda menyusun undang-undang tata pemerintahan yang disebut dengan Adat Mahkota Alam. Nah, adapun Kerajaan Aceh mengalami kemunduran di bawah pimpinan Sultan Iskandar Thani di tahun 1636 sampai 1641. Dia kemudian digantikan oleh permaisurinya, Putri Sri Alam Permaisuri. Akhirnya Belanda berhasil menguasai Aceh pada tahun 1904. Jadi keruntuhan Aceh karena penguasaan atau serangan yang dilakukan oleh Belanda sendiri. Nah, adapun di tahun 16 sampai 17 abad yang lalu terdapat 4 orang ahli tasawuf di Aceh, yaitu Hamzah Pansuri, Syamsuddin As-Sumtrani, Nuruddin Araniri dan Abdurraf dari Singkil. Nah, jika Nuruddin Araniri ini, sekarang nama Araniri menjadi universitas yang digunakan Aceh, yaitu Universitas Islam Araniri, UIN Araniri. Lalu Aceh menjadi kerajaan yang kaya akan sumber daya alam seperti beras, emas, perak, dan timah serta rempah-rempah. Dan itu memang sudah terbukti. Dan ini peta wilayah Aceh. Dan terima kasih. Jadi
inilah yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurang kita akan diskusi di grup. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.